Pasca postingan sosial media milik Pandawara Group memviralkan pantai di Lampung terkotor kedua di Indonesia, ribuan masyarakat bersama pegawai pemerintah Kota Bandar Lampung, pegawai pemerintahan Provinsi Lampung serta komunitas Pandawara Group, berantusias melakukan aksi membersihkan tumpukan sampah di Pantai Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung. Aksi membersihkan tumpukan sampah di Pantai Sukaraja dilakukan sejak pukul 7 pagi sampai dengan 14 waktu Indonesia bagian Barat pada Senin 10 Juli 2023. Ribuan orang bergotong royong mengangkat dan mengumpulkan sampah dari pantai dan kemudian diangkut menggunakan dump truck yang sudah disiapkan untuk dibawa ke TPA yang berlokasi di Bakung. Dalam kegiatan itu terlihat Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana dan Danrem 043 Garuda Hitam Brigadir Jenderal TNI Iwan Maruf Zainuddin berbaur bersama masyarakat ikut membersihkan tumpukan sampah di pantai. Meski sempat diguyur hujan, tidak menyurutkan masyarakat untuk terlibat membantu membersihkan tumpukan sampah di pantai. Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung mengerahkan 50 kendaraan dump truck untuk mengangkut sampah-sampah yang dibersihkan di Pantai Sukaraja. Selain dump truck, DLH Bandar Lampung juga mengerahkan alat berat berupa eksavator untuk mengeruk sampah-sampah kategori berat seperti batang pohon dan jaring ikan para nelayan. Untuk diketahui dari DLH mengerahkan 900 petugas kebersihan. Seorang anggota Pandawara Group, Gilang Rahma mengatakan, aksi itu dilakukan untuk memperkuat sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah dalam rangka memelihara lingkungan terbebas dari sampah salah satunya di bibir pantai yang ada di Indonesia. Pembersihan sampah di Pantai Sukaraja merupakan salah satu kegiatan yang awalnya bertujuan ingin memperkuat sinergitas antara masyarakat dan pemerintah agar tidak lagi berstigmatisasi dan saling menyalahkan. Sebab limbah sampah sendiri merupakan menjadi tanggung jawab semua manusia yang masih hidup di muka bumi. Saat ditanya alasan Pandawa Group menyebut pantai di Lampung terkotor nomor 2 di Indonesia, Gilang mengatakan hal itu sesuai dengan apa yang mereka temukan selama ini. Pandawara Group sudah menemukan banyak pantai dengan berbagai macam kondisi. Sampai akhirnya Pandawara Group mempunyai alasan tersendiri mengapa memvonis pantai di Lampung menjadi nomor 2 terkotor di Indonesia. Setelah menemukan pantai terkotor nomor 1 di Indonesia yaitu di Pandeglang, Irawan selaku nelayan di Pantai Sukaraja, berharap kepada pemerintah daerah agar bisa memberikan solusi yang lebih efektif dalam menangani persoalan sampah yang berada di bibir pantai. Harapan yang dilontarkan harus ada inovasi yang mampu diberikan oleh pemerintah daerah dalam menangani sampah. Hal itu dikarenakan tidak menunggu waktu lama dipastikan akan ada tumpukan sampah lagi berasal dari kiriman sungai-sungai yang ada di Bandar Lampung. Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Lampung, Irfan Trimusri mengatakan, gerakan bersih-bersih tumpukan sampah di Pantai Sukaraja yang digagas oleh komunitas Pandawara Group sebagai tamparan serta peringatan keras kepada pemerintah Kota Bandar Lampung maupun pemerintah Provinsi Lampung. Karena selama ini permasalahan tumpukan sampah di pesisir seperti tidak pernah ditangani dengan serius. Mengapresiasi gerakan yang dilakukan oleh komunitas Pandawara Group sebagai aksi anak-anak muda yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan pantai dan hal ini bukan yang pertama dilakukan di Lampung. Sebelumnya sudah cukup banyak kegiatan serupa yang dilakukan. Persoalan tumpukan sampah di Pantai Sukaraja merupakan masalah klasik. Tahun 2014 lalu, Walhi sudah mendorong pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membuat kebijakan khusus seperti membentuk tim penanggulangan dan ada infrastruktur serta sarana-prasarana untuk membersihkan tumpukan sampah di pantai setempat. Karena dengan karakteristik wilayah Teluk Lampung, maka timbunan sampah akan terus terjadi setiap hari. Jika tidak ada kebijakan khusus yang menanggulanginya maka tumpukan sampah akan terus ada. Tidak ada motivasi sih, karena mau dimanapun daerahnya, kalau misalnya memang ada salah satu ada kerusakan yang memang menurut kita pribadi itu udah parah dan di luar batas wajar, itu kita nggak lihat nama daerahnya dan tidak termotivasi oleh nama si daerah atau kota. Temuan kita sendiri atau laporan masyarakat. Jadi kita tuh di setiap daerah ataupun di setiap provinsi ada orang yang yang kita wakilkan untuk selalu mengecek dan melihat memonitor tempat-tempat kotor di daerah masing-masing. Bang, Pandawara sendiri kan bisa dibilang anak-anak muda. Itu bagaimana kita untuk menyatukan biar satu pikiran?
untuk mau terjun ke hal-hal seperti ini gitu, dengan konten seperti ini? Itu adalah fokus kita di awal. Jadi fokus kita di awal tuh meningkatkan kesadaran, terutama Gen Z, anak-anak muda, untuk lebih peduli dan lebih aware lagi terhadap lingkungan. Kami rasa pergerakan lingkungan sekarang tuh agar bisa digemari dan bisa diminati oleh anak-anak muda perlu ada bumbu entertainingnya. Itulah yang kita lakukan dan kita upayakan. Makanya kita pun terus berupaya agar isu lingkungan ini bisa lebih menjadi menarik di mata masyarakat, terutama anak-anak muda. Kita berdiri tahun berapa sih, Bang? Kita berdiri di tahun 2022, 5 Mei. 5 Mei 2022. Dari Bandar Lampung, Yudi Pratama, Kupas TV melaporkan.